Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baiklah kita mulai pada pagi hari ini kegiatan pembahasan soal-soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021. Kami dari komunitas belajar, yaitu belajar.academy.com, kami berinisiatif untuk mengundang adik-adik semua dalam kegiatan ini. Oke, pembahasan SBMPTN ini, tapi sebelum saya mulai atau sebelum kita mulai tentang pembahasan soal-soalnya, kita berikan info terkini dari LTMPT sebagai penyelenggara UTBK tersebut. Sekilas ya, termasuk nanti informasi ini kami berikan kepada semua peserta melalui daftar hadir. Jadi semua saja yang sudah mengisi daftar hadir akan mendapatkan kopian dari materi yang saya sampaikan, termasuk soft copy dari soal-soal yang kami sampaikan berikut dengan pembahasannya. Tapi kami pada pagi hari ini karena keterbatasan waktu yang tersedia tidak bisa memberikan pembahasan yang sangat banyak. Ya, kita menyesuaikan waktu sehingga apabila nanti masih dibutuhkan di kemudian hari, kita akan undang lagi semua peserta yang ada di sini untuk kembali bersama kita dalam kegiatan seperti ini. Jadi ini tergantung dari semua, artinya dari peserta maupun dari kebutuhan yang ada di sini. Jadi apabila adik-adik semuanya masih membutuhkan atau sekiranya masih berkeinginan untuk bersama dengan kami membahas soal-soal ini, kami akan sangat senang dan kita siap untuk bagi bersama seperti itu. Oke, ada 3 jalur untuk masuk ke perguruan tinggi. Ya, ada yang pertama SNMPTN. Ini kuotanya minimal 20%. Dengan kuota minimal 20% ini. Kemudian ada SBMPTN, kuota 20%. Kemudian ada seleksi mandiri. Ini kuota maksimal 30%. Jadi bisa saja yang SNMPTN ini lebih dari 20% yang tersedia. Demikian juga untuk SBMPTN, ini juga bisa lebih. Maka apabila keduanya ini bisa naik, maka seleksi mandiri akan semakin berkurang. Terkait dengan SNMPTN ini kan berdasarkan nilai rapot ya, nilai rapot atau prestasi selama di sekolah. Kemudian SBMPTN ini terdiri dari beberapa soal yang berupa soal-soal UTBK. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah soal-soal ini. Maka kalau bisa adik-adik semua diterimanya masuknya ke sini di SBMPTN ini. Karena ini akan lebih banyak kuotanya dibanding dengan seleksi mandiri. Kemudian untuk pendaftaran UTBK SBMPTN itu registrasi akun LTMPT untuk UTBK SBMPTN itu 7 Februari sampai 12 Maret. Jadi akunnya itu berbeda dengan akun di PDSS ataupun SNMPTN. Ini kalau SNMPTN dibuka 4 Januari sampai 1 Februari. Nah ini sebentar lagi. Nah, ini tentu yang mengurus adalah sekolah, dari pihak sekolah. Jadi adik-adik yang ingin masuk melalui jalur SNMPTN silahkan menghubungi sekolah. Ini bisa lebih jelasnya bisa menghubungi operator dari sekolah. Jadi yang mengurus sekolah. Nah, tidak bisa secara mandiri begitu saja karena yang menginput nilai dan sebagainya adalah pihak sekolah. Kemudian ini yang saya ambil hanya yang UTBK atau SBMPTN. Nah, ini yang registrasi akun seperti yang saya sampaikan di informasi itu, yaitu pada tanggal 7 Februari sampai 12 Maret. Ini info terakhir. Nanti soft copy yang dari LTMPT ini akan saya sampaikan ke adik-adik semua, bagi yang sudah mengisi daftar hadir maka akan menerima soft copy-nya ini. Kemudian pendaftaran UTBK untuk dan SBMPTN ini 15 Maret sampai 1 April, jangan sampai terlewat. Kemudian pelaksanaan UTBK itu 2 gelombang, gelombang 1 12 sampai 18 April 2021, gelombang 2 26 April sampai 2 Mei 2021. Kemudian pengumuman hasil itu 14 Juni 2021.
Kemudian dalam satu hari itu ada 2 sesi ya, nah, 2 sesi, sesi pagi maupun sesi siang, yaitu TPS, tes potensi skolastik, dan TKA. Nah, ini TKA ini ada 2 jenis, yaitu Saintek dan Sashum. Nah, yang membedakan apa? Nanti kita perjelas lagi. Ini kalau kita lihat dari metode tes, kelompok ujian, hasil tes, pelaksanaan tes, kesempatan tes. Nah, ini yang sedikit saya sampaikan tentang materi tes. Karena yang akan kita bahas pada hari ini adalah materi tes. Terkait dengan yang lain, ini pihak sekolah pasti akan lebih menjelaskan tentang bagaimana metode tes, kelompok tes, dan sebagainya. Nah, kita akan sedikit menyampaikan tentang materi tes ini. Materi tes itu terdiri dari tes potensi skolastik atau TPS, kemudian tes kompetensi akademik atau TKA. Soal TPS itu apa saja dan soal TKA itu apa saja bisa kita lihat di sini. Untuk kelompok saintek, ya, ini untuk kelompok saintek, ini yang kelompok IPA ya. Biasanya untuk kelompok-kelompok saintek ini mempersyaratkan anak-anak IPA, anak-anak IPA untuk masuk ke dalamnya, seperti fakultas kedokteran, seperti itu, matematika, seperti itu ya. Kemudian Soshum, sosial dan humaniora, ini kelompok-kelompok biasanya mempersyaratkan anak-anak IPS. Kemudian yang ketiga, kelompok ujian campuran. Nah, jadi ada 3. Sedangkan waktunya ini sudah tersedia, lokasi waktu yang untuk 1 kali sesi ujian. Materi ujiannya itu TPS dan TKA. Nah, untuk saintek, TKA-nya itu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ini untuk TKA-nya. Walaupun dalam TPS ini, itu syarat dengan materi matematika juga. Kemudian untuk Soshum, itu TPS-nya hampir sama. Bahkan soalnya sama ya, TPS Soshum dan TPS saintek. Maka kami pada pagi hari ini akan membahas tentang TPS ini dulu. Nanti kalau ada kesempatan yang lain, masih dibutuhkan adik-adik atau masih banyak antusias adik-adik untuk bersama kami, kita bisa membahas lebih dalam tentang materi TKA-nya. Walaupun pagi hari ini kita baru sedikit sekali materi TPS yang bisa kita sampaikan karena ketersediaan waktu yang terbatas. Kami sebenarnya sudah mempersiapkan sama Kak Louis untuk membuat atau mengumpulkan soal-soal yang banyak sekali, mungkin bisa ratusan ya soal-soal yang bisa kita bagikan ke adik-adik. Kemudian untuk Soshum, itu TKA, Soshum itu geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah, sedangkan kalau campuran ya campuran dari keduanya. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tes potensi skolastik atau TPS tadi. Soal TPS itu terdiri dari apa saja, seperti itu. Nah, soal-soal TPS, ini yang pertama penalaran umum. Soal-soal penalaran umum ini terdiri dari analistik, biasanya ya. Jadi syarat dengan matematika. Berupa soal-soal analitik, soal-soal kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian pemahaman bacaan. Kalau pemahaman bacaan ini itu biasanya berupa bacaan yang cukup panjang, kemudian ditanya tentang isi dari bacaan itu. Jadi di penalaran umum dan pemahaman bacaan ini hampir mirip dengan soal-soal AKM. Kalau ada yang mengikuti AKM atau belajar tentang AKM, maka akan sedikit memahami tentang soal-soal penalaran umum. Dalam soal-soal penalaran umum ini banyak soal-soal yang di dalamnya terdapat soal-soal hitungan juga. Kemudian pengetahuan umum. Nah, di dalam pengetahuan umum ini isinya adalah soal-soal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi memang sangat mutlak atau bahkan beberapa kampus itu kan menyaratkan nilai, kalau ujian SBMPTN kan nggak pakai nilai TOEFL, maka di sini ada pengetahuan umum, itu ada materi bahasa Inggris. Nah, kan kita bahas pagi hari ini adalah pengetahuan kuantitatif. Soal-soal pengetahuan kuantitatif ini.
Soal-soal pengetahuan kuantitatif itu juga terdiri dari beberapa jenis soal yang bisa adik-adik istilahnya pahami atau ketahui. Apa saja soal-soal pengetahuan kuantitatif itu. Nah, nanti pada pembahasan ini kita coba untuk interaktif, jadi kita sajikan soal, adik-adik saya beri kesempatan atau kami beri kesempatan untuk ikut menganalisis, boleh juga untuk menjawab. Saya yakin adik-adik sudah banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman itu dari sekolah masing-masing, tapi karena corona ini, jadi pertemuan di sekolah masih sangat kurang, maka kami, saya dan Kak Luis bermaksud untuk berbagi sedikit pengetahuan kepada adik-adik secara gratis ya, bagi adik-adik yang mau bergabung di sini. Seperti itu. Saya ingatkan daftar hadir pada adik-adik, silahkan masuk ke halaman tadi, tapi ini daftar hadirnya belum terbuka. Nanti akan terbuka secara otomatis setelah 9.30. Setelah pukul 9.30 akan terbuka otomatis. Adik-adik masuk ke halaman ini, kemudian pilih daftar hadir. Nah, jangan salah dalam mengisikan dari alamat emailnya, karena nanti kami akan secara otomatis mengirimkan rekaman, kemudian materi yang kami sampaikan pada pagi hari ini ke adik-adik. Berikut pembahasan prediksi soal-soal UTBK dan SBMPTN pada pagi hari ini yang sudah terlaksana dalam web meeting, tapi karena terkendala berbagai macam permasalahan yang muncul di lapangan, maka saya buatkan video ini sebagai pengganti dengan harapan adik-adik yang sudah ikut mendaftar dan tergabung dalam grup bisa memanfaatkan video ini sebagai bahan untuk belajar. Semoga yang kita lakukan memberikan manfaat yang luar biasa. Yang pertama, diketahui persamaan X plus 3Y plus 12Y plus 2Y sama dengan 12. Dengan X, Y, dan Z adalah bilangan real. Berapakah nilai Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan A itu diketahui nilai X-nya. Apabila nilai X ini kita masukkan ke persamaan ini, apakah bisa digunakan untuk menentukan nilai Y? Tentu belum, karena hanya diketahui nilai X-nya saja, tanpa diketahui nilai Z, maka tidak bisa digunakan untuk menentukan nilai Y. Kemudian, pernyataan nomor 2, Y plus 3Y sama dengan 6. Apabila kita masukkan, maka nilai Y ketemu, nilai Z bisa ditentukan, tapi nilai X-nya tidak. Sehingga dari persamaan ini semuanya tidak bisa diketahui nilai dari satu persatunya. Hanya bisa disubstitusikan saja ke dalam persamaan, tapi tidak bisa menentukan nilainya. Maka satu saja tidak bisa, dua saja juga tidak bisa. Untuk menentukan hasil dari persamaan ini, sehingga diketahui nilai Y-nya, maka dua persamaan ini, atau dua pernyataan ini, harus sama-sama dimasukkan ke dalam pertanyaan, dalam soal ini atau dalam persamaan ini, sehingga X-nya diisi, Y-nya diisi, dan Z-nya ditentukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Dua pernyataan cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Seperti itu. Itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2, langsung saya terjemahkan jumlah dari dua bilangan ganjil atau angka ganjil yang kurang dari 8 adalah A. Jika A itu adalah hasil dari bilangan prima, entah dijumlahkan atau dikalikan, nilai A yang mungkin adalah, sehingga nilai A ini berapa? Misal, dari soal seperti ini, kita harus menganalisis dulu. Kalau bisa,
jangan sampai menghitung dari kesemuanya agar bisa kita menentukan lebih cepat pernyataan mana yang bisa dihitung atau pernyataan mana yang bisa dikerjakan lebih cepat diketahui hasilnya. Misalnya kita pilih yang nomor 2 dulu. 8 itu terdiri dari 2 kali 2 kali 2. Jadi 3 bilangan prima. 2 ini bilangan prima, dan bilangan prima. 8 itu adalah penjumlahan 2 bilangan prima, yaitu 3 ditambah 5. Jadi ini untuk memenuhi syarat pernyataan yang pertama, kemudian 2, 2, 2 untuk memenuhi persyaratan yang kedua. Apabila 2 ini benar, maka A masih mungkin, 3 pasti salah, 4 pasti salah. Jadi kemungkinan yang benar adalah A dan D. Selanjutnya, ini tersedia 4 jawaban benar dan 1, 2, 3. Maka kita tinggal mengecek satu lagi. Jika ini benar, maka A salah. Jika ini salah, maka D yang salah. Nah, kita sudah bisa menghilangkan atau mengeliminasi 2 pernyataan ini. 14 itu hasil dari bilangan prima berapa? Yaitu 2 kali 7. Penjumlahan dari 2 bilangan ganjil berapa? Yaitu 7 tambah 7. Sehingga 4 ini bernilai benar, 2 juga benar. Maka 4 ini tidak disebutkan di A, sehingga A ini bukan pilihan lagi. Jawaban yang benar adalah D. Seperti itu, sangat mudah sekali. Nomor 3. Bilangan asli N bersisa 2 jika dibagi 7 dan bersisa 3 jika dibagi 4. Di antara berikut yang mungkin merupakan nilai untuk nilai N adalah, soal ini adalah soal dari UTBK tahun 2020. Jadi ini soal tahun lalu. Ini bisa sebagai gambaran buat adik-adik yang ingin mempelajari materi UTBK terkait dengan materi TPS. Sebelum kita mengerjakan, kita analisis dulu dari pernyataan yang ada di sini. Mana yang bisa kita ambil sehingga sekali atau 2 kali mengerjakan saja sudah bisa menyimpulkan tanpa harus mengerjakan secara keseluruhan. Kita bisa pilih nomor 1 dan 2 atau pilih nomor 3 dan 4. Misal kita pilih nomor 1, 23 dibagi 7. 23 dibagi 7. Hasilnya adalah 21 sisa 2. Benar ya, ini di sini benar ya. Kemudian apakah 23 itu jika dibagi 4 sisanya 3? 23 jika dibagi 4 itu hasilnya 20 sisa 4. 20 ini kalau dibagi 4 hasilnya 5, sisanya 4. Seperti ini tadi, 21 itu kalau dibagi 7 hasilnya 3, sisanya 2. Berarti ini terpenuhi. 23 ini benar. Kalau 23 benar, maka C bisa dicoret, D juga bisa dicoret. Kemungkinan
A atau B. Kita bisa menguji nomor 2, dengan kita mengetahui nilai nomor 2, maka kita bisa menentukan yang benar, A atau B. 51 dibagi 7. Itu yang bisa adalah 49 dibagi 7, yaitu 7. 51 dikurangi 49, sisa 2. Terpenuhi. Kemudian 51 dibagi 4. Ini yang bisa adalah 48 dibagi 4. Sisanya 3. Jadi ini juga terpenuhi. Maka nomor 2 ini juga benar. Sehingga B pasti salah. Yang benar adalah A. Berikutnya. Soalnya agak panjang, tapi proses pengerjaannya nanti cukup ringan. Karena sedang mematuhi protokol kesehatan, Adi hanya dapat mengundang beberapa teman sekelasnya saja dalam rangka perayaan hari ulang tahunnya. Teman sekelasnya ada 15 orang. Di antara mereka ada sahabat baiknya, yaitu Louis, Wahyu, Hafiz, dan Prima. Adi memutuskan Louis dan Wahyu harus diundang. Hafiz dan Prima dipastikan tidak dapat memenuhi undangan karena sedang isolasi mandiri. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi di atas? Ini soal UTBK beberapa tahun yang lalu kami ganti kondisinya, tapi bentuk soalnya hampir mirip seperti ini. P itu banyak cara Adi jika hanya dapat mengundang 10 orang. I, banyak cara Adi jika hanya dapat mengundang 5 temannya. Karena di sini tidak ditentukan urutan, maka dalam menyelesaikan soal seperti ini, kita cukup menggunakan kombinasi. Gunakan kombinasi. Jadi kombinasi yang kita gunakan. Banyak cara Adi hanya dapat mengundang 10 orang. Teman Adi ada 15. Louis dan Wahyu wajib diundang atau harus diundang. Hafiz dan Prima dipastikan tidak dapat memenuhi undangan. Jadi dari 15 orang tinggal 11 yang digunakan untuk kemungkinan dari undangan tersebut. Sehingga kombinasi dari 11 karena didapat dari 15 dikurangi 4. Nah, 4 ini terdiri dari Louis, Wahyu, Hafizah, dan Prima. Kemudian, karena Louis dan Wahyu ini sudah pasti diundang, maka tinggal butuh 8 orang lagi yang memungkinkan. Jadi 8. Karena ini yang akan diundang 10, yang 2 sudah pasti diisi Louis dan Wahyu, tinggal 8. Sehingga kombinasi dari 11 dan 8, yaitu 11 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 8 faktorial. Kita tentukan nanti saja dalam menghitung hasil dari persamaan ini. Berikutnya, kita tentukan nilai Q. Ini juga menggunakan kombinasi. Kombinasi antara 11 dan berapa? Karena yang diundang hanya 5, sedangkan Louis dan Wahyu pasti diundang, maka tinggal ada 3 kemungkinan. Sehingga 11 faktorial per 8 faktorial kali 3 faktorial.
8 ini didapat dari 11 kurangi 3. 3 ini juga 11 kurangi 8. Ada yang unik? Iya, karena ini nilainya nanti kalau dihitung pasti akan sama. Ya kan? Sama. Sehingga kita tidak perlu menghitung. Berapapun hasilnya nanti nilainya akan sama. Tanpa menghitung kita sudah akan tahu jawabannya adalah C. Seperti itu. Jadi cukup sederhana sekali dalam penyelesaian soal-soal kuantitatif ini. Yang kelima, dua bilangan asli berturut lebih kecil dari 10. Bilangan aslinya itu lebih kecil dari 10. Jadi bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika jumlah dua bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Jadi kalau dijumlahkan bilangan prima, maka hasil kali yang mungkin adalah, kembali kita analisis dulu ketika ketemu soal seperti ini. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Satu boleh ya. Misal, kita mengerjakan nomor 1. 72 itu adalah perkalian dari 9 dan 8. Jadi 9 kali 8 itu yang 72. Apakah 9 ditambah 8 bilangan prima? 17. Nah, 17 ini adalah bilangan prima. Jadi 72 adalah nilai benar. Dengan begitu kita bisa memastikan ini salah dan ini salah. Kita tinggal mengecek apakah bisa memastikan ini jawabannya benar atau salah. Yaitu dengan mengerjakan soal nomor 2. Atau bisa juga mengerjakan soal nomor 4. Nah, misal kita kerjakan soal nomor 4. 20 itu adalah perkalian antara 4 dan 5. Apakah 4 kali tambah 5 itu bilangan prima? 9 bukan bilangan prima, maka 4 ini salah. Semua jawaban benar ini juga salah, bukan opsi. Berikutnya kita cek nomor 2. 56 itu adalah perkalian antara 7 dan 8. Apakah 7 tambah 8 bilangan prima? 15. Itu bukan bilangan prima. Jadi ini juga salah. Jawaban yang benar pasti ini. Berikutnya, jika kita ketemu beberapa segitiga seperti ini, maka harus mengetahui dulu pola untuk menentukan angka-angka di antara segitiga tersebut. Angka dalam berbagai segitiga ini itu tidak ada pola yang baku. Jadi setiap soal mempunyai jenis pola yang berbeda. Nah, misalnya kita ketahui dulu pola dari segitiga ini. 40 itu didapat dari mana? Kemudian yang kedua, 36 itu didapat dari mana? Sehingga kita bisa menentukan pertanyaan ini didapat dari hitungan yang seperti apa. Misal kita tentukan 9 dikurangi 4 dikali 8.
Maka hasilnya adalah 5 dikali 8, 40. Yang kedua, 12 dikurangi 8 dikali 9. Hasilnya berapa? 4 kali 9, 36. Ini benar ya. Dipastikan pola ini akan benar jika digunakan untuk mengerjakan segitiga yang terakhir, yaitu 20 dikurangi 12 dikali 11 sama dengan 8 kali 11 sama dengan 88. Jawabannya A. Itu untuk soal nomor 6. Kemudian soal nomor 7. Ini tadi dalam pembahasan soal tidak sampai ke soal nomor 7 karena keterbatasan waktu. Nah, ini dalam rekaman saya jelaskan bagaimana mengerjakan soal nomor 7. Jika A merupakan hasil perkalian bilangan prima yang memiliki jumlah 8, manakah hubungan yang benar antara kuantitatif P dan Q berikut berdasarkan informasi yang tersedia? A itu adalah hasil perkalian bilangan prima yang memiliki jumlah 8. Berapa bilangan prima yang memiliki jumlah 8? Yaitu 3 ditambah 5. Ini kan 8. Sehingga karena ini adalah hasil perkalian, kita lihat di sini adalah hasil perkalian, maka untuk menentukan nilai A, 3 dikali 5. Untuk menentukan nilai A. Ya. Sehingga 3 kali 5 ini adalah 15 sama dengan A. Nilai A-nya 15. Sini 4A untuk nilai P-nya. Maka 15 kali 4 sama dengan 60. Sehingga nilai P-nya di sini adalah 60. 60 dan 58 lebih besar 60. Maka pernyataan yang benar adalah P lebih besar dari Q. Seperti itu.